Tuhan. Nama kakak, Kak Karin. Apa kabar adik-adik semua? Baik, Kak. Sehat, Kak. Wah, luar biasa. Puji Tuhan ya adik-adik. Nah, di pagi yang cerah ini, Kak Karin mau ajak kalian untuk menyapa Tuhan terlebih dahulu dengan nyanyian Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyi 2 kali ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku hari ini. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sebelum memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak mau ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah anak pada pagi hari ini. Tolong siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu kedua. Ada yang tahu lagunya? Tanganku kerja buat Tuhan. Kaki semuanya kerja buat Tuhan. Yuk, mari menyanyikan lagu Tanganku kerja buat Tuhan 2 kali ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, karena Yesus kasih padaku. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, karena Yesus kasih padaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk datang ke hadirat Tuhan terlebih dahulu dengan menyanyikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Siapkan hati dan pikiran kalian ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar di rumah? Baik. Baik semua ya, sama juga dengan kakak-kakak semua di sini. Kami semua juga baik-baik saja. Oke, adik-adik, sudah siapkah mendengar cerita hari ini? Sudah, oke. Mari kalau sudah kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa.
Selamat pagi Bapa di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan karena pada di minggu pagi ini kami boleh kembali bersekutu di sekolah minggu meskipun kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Sebentar Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati semoga kiranya Tuhan memakai hamba-Mu ini, Kak Wiwi, untuk dapat menceritakan hanya apa yang Kau ingin sampaikan kepada kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kakak lupa memperkenalkan diri kakak ya. Perkenalkan, halo, di sini ada Kak Wiwi. Kakak mengajar di kelas Yerusalem, adik-adik. Oke, langsung saja ya, kita mau mendengarkan cerita sekarang. Adik-adik, kakak di sini cerita dengan beberapa gambar yang ada di bawah ini. Kalian bisa ikut memperhatikan ya. Oke, kita lihat dulu gambar pertama nih. Ada seorang bapak. Namanya adalah Bapak Naaman. Bisa mengucapkannya? Naaman. Bapak siapa? Naaman. Hebat. Oke, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk melihat penampilannya dari Bapak Naaman dong. Apakah Bapak Naaman ini seorang yang tinggi? Iya, betul. Apakah dia seorang yang gagah dan besar? Betul. Apakah dia seorang yang kekar badannya? Betul juga. Nah, kira-kira adik-adik, seorang apakah Bapak Naaman ini? Panglima? Raja? Iya, betul. Dia adalah seorang panglima. Dilihat dia ada bajunya, ada perisainya, ada penutup kepala juga seperti seorang panglima. Dia adalah seorang panglima tentara, adik-adik. Panglima tentara dari negeri Aram. Pantas saja badannya kekar ya. Dia jago berperang, dia pasti menang melawan semua musuhnya. Maka semua musuh-musuh Pak Naaman ini takut ketika berperang dengan beliau. Karena pasti menang ya. Raja dan juga rakyat dari negeri Aram juga sangat menyukai Bapak Naaman. Karena sangat jago di dalam medan perang. Nah, adik-adik, coba sekarang lihat gambar kedua. Kakak aja untuk menengok apa yang aneh dengan kulit Bapak Naaman. Ada yang aneh sepertinya ya. Apakah adik-adik bisa menebak? Sakit apa sih Bapak Naaman? Sakit kusta. Iya, sakit kulit yang cukup parah pada zaman itu. Orang yang sakit kusta itu dikucilkan. Orang sangat takut dekat-dekat dengan orang yang sakit kusta. Karena apa? Karena takut tertular adik-adik. Ya, seluruh tubuh Pak Naaman ini gatal dan juga sakit rasanya. Bapak Naaman sedih. Dia tidak punya teman, dia juga tidak bisa kembali berperang dengan kondisi yang seperti itu. Nah, ini juga membuat istri dari Bapak Naaman merasa ikut sedih. Bagaimana kalau setiap hari nanti semakin hari semakin berat. Tidak tambah sembuh tapi tambah parah. Ya, mereka sangat ketakutan. Tapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Nah, adik-adik, suatu ketika di rumah Pak Naaman ini ada seorang gadis kecil yang bernama yang mana dari Israel, adik-adik, ini gambarnya. Dia suatu ketika berjalan lewat di depan kamarnya istri Naaman. Dia melihat istri Naaman sedang sedih, sedang murung. Apa yang terjadi? Dia mendekat, lalu dia berkata kepada istri bapak itu, "Nyonya, di Israel ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Namanya adalah Nabi Elisa. Saya yakin kalau Pak Naaman dibawa ke sana, pasti ia akan menjadi sembuh." Benarkah? Istri Bapak Naaman tidak percaya, adik-adik. Ya, benar Nyonya, saya yakin betul pasti Pak Naaman akan sembuh. Benarkah? Kalau begitu saya akan langsung memberitahukan kepada Bapak Naaman. Hatinya begitu gembira dan senang adik-adik. Ya, segera saja dia bergegas memberitahukan kepada Pak Naaman bahwa ada seorang nabi di Israel yang sanggup menyembuhkannya. Nah, segera Bapak Naaman begitu mendengar kabar baik itu, dia mempersiapkan segalanya, mengajak beberapa pegawainya, dan dia berangkat ke Israel. Sesampainya di Israel, segera dicarilah rumah Pak Elisa. Di mana ya rumah Nabi Elisa? Dan sampailah di suatu rumah, dan itulah rumah Nabi Elisa. Berhentilah mereka di sana, dan segera Pak Naaman berkata, "Saya ingin disembuhkan, saya ini sakit kusta yang parah, saya ingin sembuh." Nah, Nabi Elisa melalui
satu orang pelayannya menyampaikan pesan kepada Pak Naaman. Pak, jika Bapak ingin sembuh dari penyakit kustanya, silakan mandi 7 kali di Sungai Yordan. Pasti Bapak akan sembuh. Bapak Naaman, apa yang terjadi? Apa? Kamu menyuruh saya mandi di Sungai Yordan? Apakah kamu serius? Di negara saya, di negeri Aram, banyak sekali sungai yang jauh lebih bagus daripada Sungai Yordan. Saya bisa mandi di sana, tidak perlu hanya di Sungai Yordan yang seperti itu. Apa-apaan kamu? Bapak Naaman kesal, dia marah adik-adik. Sejauh ini dia sudah berjalan ke Israel, tapi malah hanya disuruh mandi 7 kali di Sungai Yordan. Ya, itu rasanya tidak masuk akal. Nah, setelah itu adik-adik dibujuklah oleh para pegawai Pak Naaman. Pak Naaman, kita sudah sejauh ini berjalan, masa sih Pak cuman mandi di Sungai Yordan aja Bapak tidak mau melakukannya? Pasti Bapak bisa sembuh setelah itu. Nah, akhirnya setelah dibujuk, Bapak Naaman pun mau. Kita lihat gambar di bawah. Bagaimana mukanya Pak Naaman, anak-anak? Mukanya masih cemberut ya, masih kesel, masih sebel-sebel. Tapi akhirnya dia masuk ke dalam Sungai Yordan dan mencoba untuk mandi. Seusai mandi 7 kali, coba lihat gambar di bawah. Wow, ternyata betul apa kata Nabi Elisa. Bapak Naaman pun menjadi tahir. Menjadi tahir itu sembuh adik-adik ya. Menjadi sembuh. Gatal-gatalnya hilang. Sakitnya pun sudah lepas dari tubuhnya. Ia sembuh. Nah, adik-adik luar biasa sekali ya. Adik-adik tahu nggak sih kalau Pak Naaman dan Nabi Elisa itu tidak saling kenal tuh sebelumnya? Pak Naaman sama Nabi Elisa pun juga tidak saling tahu sebelumnya. Tapi mereka Nabi Elisa mau menolong Bapak Naaman. Ya, meskipun mereka tidak saling kenal, tapi ia bisa disembuhkan. Dan juga ada satu orang yang juga membantu, si kecil gadis yang ada di rumah Bapak Naaman. Gadis Israel itu yang secara langsung memberitakan kabar baik kepada Bapak Naaman melalui istrinya supaya datang ke Israel dan dapat disembuhkan oleh Nabi Elisa. Nah, adik-adik kita belajar hari ini untuk berkata yang baik, berkata yang positif seperti gadis Israel dan juga mau menolong seperti Nabi Elisa. Kita lihat gambar di bawah sekarang. Kakak ajak adik-adik untuk berkata baik ya dari mulut kalian tentang gambar ini. Kita coba ya, gambar pertama. Oke, kita ucapkan 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan karena saya boleh ada di tempat ini. Saya boleh meregangkan tangan saya selebar mungkin, merentangkannya. Kaki saya juga boleh membawa saya ke tempat ini. Saya boleh menikmati matahari. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, sekarang gambar kedua adik-adik. Kita coba lagi ya. 3, 2, 1. Terima kasih Tuhan untuk udara. Yang secara tidak langsung mungkin kita tidak sadar setiap harinya kita hirup, setiap saat kita hirup. Dan itu merupakan pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu gambar yang ketiga. Di sini kakak mau minta adik-adik untuk coba berkata sendiri ya. Kita pikir dulu. Coba 10 detik dari sekarang. Oke, apa adik-adik? Ya, terima kasih Tuhan karena sinar matahari di pagi hari ini bisa mengeringkan pakaian-pakaian saya yang basah sehingga tidak bau apek nanti ketika kering. Oke, hebat adik-adik. Yang terakhir kita mau bersyukur untuk keluarga kita. Ya, ada oma, ada opa, ada papa, ada mama, ada adik, ada kakak, dan tak lupa ada hidangan di atas meja makan. Meskipun sederhana, ada juga air, ada juga minuman. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Semua itu begitu luar biasa. Oke adik-adik, ya sekarang terlebih kita akan belajar untuk saling menolong, ya seperti gambar di bawah. Menolong kepada sesama yang membutuhkan terutama. Jadilah seperti Nabi Elisa dan juga belajar dari gadis yang memberitakan hal baik. Oke, sekarang kita akan tutup adik-adik cerita pada minggu pagi ini di dalam doa. Boleh kembali kita lipat tangan, kita tutupkan mata, kita masing-masing kita pejamkan. Kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kembali kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Elisa yang menolong Bapak Naaman, juga tentang seorang gadis kecil yang mau memberitakan kabar baik, sehingga Bapak Naaman bisa sembuh dari kustanya.
Kiranya kami Tuhan boleh menjadi seperti mereka, meneladan akan Engkau, meneladan akan mereka pula, dan jadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama kakak, Kak Kenny. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Galatia 6 ayat 2a. Sekali lagi ya, Galatia 6 ayat 2a. Yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Sekali lagi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itulah ayat hafalan kita minggu ini. Dihafalin ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di jam dan hari yang sama. Dadah!